kembali aja ke Jakarta gitu. Kembali ke Jakarta gitu. Betul lihat teman-teman Anda itu, jadi dianggap sukses. Saya bilang, Bang, biarlah Bang Adi, saya bagi tugas dengan beliau-beliau. Saya bilang, biarlah saya di sini bersama narapidana Nusa Kambangan, mereka biar di sana, saya bilang gitu. Jadi saya tetap istiqomah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam segmen Bincang Mulia. Dan hari ini alhamdulillah saya senang banget karena saya sedang berada di Nusa Kambangan, tepatnya di Lapas Kembang Kuning. Dan lebih senangnya lagi, saya sudah berada di samping Ustadz yang Masya Allah, ini legend, bisa dibilang legend Ustadz. Ustadz Hasan Makarim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Teman-teman mungkin ada yang sudah melihat di beberapa media ya, barangkali ada yang sudah mengenal beliau. Beliau adalah salah satu dai atau ustadz atau yang membina para warga binaan di sini dan sudah kurang lebih 32 tahun Ustadz. 32 tahun, sejak tahun 91. Tahun 91. Oke, saya baru setahun Ustadz itu. Baru lahir setahun Ustadz sudah berada di sini. Ustadz, ingin sharing-sharing nih Ustadz terkait dengan pengalaman Ustadz. Kenapa sih Ustadz bersedia? Maksudnya kan Ustadz kan teman-temannya sudah ada yang jadi pejabat Ustadz, sudah menjadi orang-orang yang berada, tapi Ustadz malah memilih jalan berdakwahnya di sini Ustadz. Nggak serem Ustadz? Boleh diceritakan Ustadz dulu seperti apa? Baik, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum saya menceritakan apa yang dimaksud tadi, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, Kak Kanwil, seluruh Kepala UPT Nusa Kambangan khususnya sejak tahun 91 sampai dengan sekarang dan seterusnya, yang telah memberikan fasilitas kemudahan bagi saya untuk berkiprah membantu proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya di Lapas Nusa Kambangan. Mudah-mudahan ini sustain terus dan kerjasama yang terbaik ini sampai dengan akhir hayat saya akan terus berlanjut di Nusa Kambangan. Dan dari Dirjen zaman dulu sampai sekarang, dari 90 sampai sekarang dan seterusnya, mudah-mudahan selalu bersinergi yang lebih baik lagi. Amin, amin, insya Allah. Jadi saya bermula memang tertarik ke sini karena pertama di dalam ini adalah sumber daya manusia yang tidak boleh kita abaikan. Mereka juga hamba Allah, mereka juga manusia seperti kita. Dan insya Allah saya melihat mereka adalah punya potensi yang besar, yang luar biasa. Cuman belum terkelola dengan baik gitu. Dan awal-awal 91 itu konsepnya kan kepenjaraan zaman dulu ya. Jadi memang sungguh ya tanda petik agak mengerikan juga dulu awal-awalnya gitu. Nah terus kan berubah-berubah dengan topangan fasilitas yang sangat sederhana waktu itu ya. Dari transportasi, fasilitas di dalam lapas juga sederhana. Dan tantangannya cukup membuat saya maksudnya untuk tidak redup dengan tantangan kesulitan itu, malah saya harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah ditekuni perlahan-lahan dan saya masuk di sini secara pribadi volunteer. Waktu itu tidak ada, sampai sekarang juga tidak ada lembaga yang ngasuh saya secara utuh gitu ya. Jadi jalan sendiri, pokoknya pribadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi yang lainnya gitu. Oke. Terus sebelum Ustadz dakwah di sini, apa ada yang berdakwah sebelumnya Ustadz? Yang ngajak Ustadz gitu, ayo kesini aja nih, kita ada potensi untuk didakwahkan di sini. Nah tahun 91 itu saya melihat belum ada di sini, kayaknya belum ada, sepi ya, sepi. Dan itu dari pihak lapas memang ada diskusi kecil dengan saya, memberikan informasi betapa kebutuhan pembinaan ini harus ditopang dari pihak ketiga. Jadi di situ saya terpanggil dengan adanya kondisi tersebut, lanjut saya. Dan program pertama itu memang pendekatan mengamati gitu ya. Saya didampingi petugas lapas gitu. Terus ada yang dekat 1, 2, 3 orang, terus saya minta bantuan, bisa nggak nyariin teman-temannya gitu ya untuk dekat dengan saya, gabung gitu. Alhamdulillah tuh berproses berapa orang, terus jadi kita ngobrol di masjid gitu, masjid, di ruangan konseling, di masjid gitu. Akhirnya
Terus program kita bikin ceramah aja Pak, ceramah gitu. Ceramah pengajian di masjid. Terus dari ceramah itu muncul mereka ingin ada grup diskusi gitu. Misalnya diskusi grup gitu ya. Setelah diskusi grup muncul lagi berbisik sama saya tuh di antara napi waktu itu, Pak saya ingin ngobrol dengan Pak Ustadz tapi jangan ada orang lain gimana gitu. Nah, jadi ada ingin ngobrol berdua curhat gitu ya, ingin curhat tentang pribadinya. Muncullah program berikutnya adalah individual counseling gitu. Oke. Berarti dari napinya sendiri ingin berubah sebenarnya saat Ya, banyak. Jadi saya terus terang ya, teman-teman di luar, tolonglah jangan menganggap semua yang di dalam ini dianggap seperti apa yang dianggap yang di luar lah gitu. Justru menurut saya yang terbaik, yang lebih baik, yang baik di dalam itu jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak gitu. Iya. Jadi, makanya saya lebih semangat dan kepuasan saya ini justru yang paling hebat kepuasan saya adalah melihat perkembangan warga binaan itu banyak berubah berkehidupan yang lebih baik. Itu kepuasan yang paling hebat buat saya itu. Betul, betul. Dan dakwahnya bisa dibilang tepat sasaran Ustadz ya. Betul. Oke. Terus Ustadz melihat teman-teman seangkatan Ustadz gitu ya yang memilih profesi lain sementara Ustadz di sini. Kenapa Ustadz ingin di sini? Ya, dulu Karena tawaran banyak Ustadz ya pasti. Ya, sempat juga sahabat saya Menteri Koperasi itu Pak Adi Sasono ya, melihat kehidupan saya dibandingkan dengan teman-teman misalnya saya pernah berteman dengan Profesor Jimli Asidiki, Yusri Iza Mahendra di Badan Komunikasi Pemuda Masjid, di Youth Islamic Study Cup Masjid Agung Al Azhar dulu tahun 90, tahun 80-an, maaf, tahun 80-an ya. Nah itu Pak Adi Sasono melihat saya kehidupan sosialnya memprihatinkan, langsung bilang gini, kembali aja ke Jakarta gitu. Kembali ke Jakarta gitu. Tuh lihat teman-teman Anda itu, jadi dianggap sukses. Saya bilang, Bang, biarlah Bang Adi, saya bagi tugas dengan beliau-beliau. Saya bilang, biarlah saya di sini bersama narapidana Nusa Kambangan, mereka biar di sana, saya bilang gitu. Jadi saya tetap istiqomah di sini. Gitu. Oke, Ustaz. Nah, yang saya penasaran ini, Ustaz, kan di sini banyak sekali jenis-jenis kejahatannya kan beda-beda, Ustaz ya. Ada yang narkoba lah, bandar narkoba, ada yang terorisme, ada yang wah macam-macam, Ustaz. Ini metode membinanya beda nggak, Ustaz? Masing-masing tersangka gitu, Ustaz? Ya, harus ada perbedaan, Yang kedua, kita misalnya udah nyusun program di rumah nih ya, rencana konseling atau pemindahan grup ini, masalahnya ini yang kita akan materinya ini gitu. Tapi begitu masuk ke lapas, suasana bisa berubah tuh. Oh ini berarti lagi ada problem nih. Jadi yang direncanakan tuh bisa berubah tiba-tiba gitu. Jadi belum tentu utuh nih yang kita rencanakan seperti itu yang kita terapkan di dalam lapas. Kita melihat stabilitas mentalitas warga binaan ini seperti apa itu mempengaruhi. Jadi kalau lagi misalnya dipanggil, kenapa saya Pak gak gini-gini. Nah itu saya langsung berubah tuh rencananya model seperti ini berubah. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada ketika itu. Gitu. Dan satu hal lagi yang paling penting bahwa masuk ke lapas ini jangan bikin masalah, jangan membawa masalah. Karena di sini orang-orang yang punya masalah. Jadi kita datang ini ke sini harus menjadi solusi masalah. Gitu. Iya. Setidaknya mengurangi problem atau masalah yang dihadapi saudara kita yang di dalam lapas. Jadi jangan sekali-kali sembrono masuk ke lapas ya, tidak ada persiapan mental, wawasan gitu ya, bisa juga keliru menyampaikan sesuatu, malah nambah masalah di dalam. Jadi kita justru harus hadir menjadi solusi masalah di lapas ini. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak Ustaz kalau dakwah di sini dibanding dengan yang di luar? Tantangan justru menurut saya lebih unik di sini ya, lebih unik dari mulai transportasi, waktu, terus cuaca, ya. Dan kalau ke sini kan saya tidak seperti ya ada juga yang lain mungkin dalam hitungan jam mungkin ada kesibukan juga, tapi saya kalaupun ke sini betul-betul meluangkan waktu tidak hanya sekedar ketemu sebentar, jadi harus ada kesiapan waktu yang berlama-lama bersama mereka sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak lapas. Kita harus juga ikut SOP yang ada gitu ya. Kadang saya juga nginep di Nusa Kambangan gitu.
Saya juga pernah nginep di lapas narkotik, saya pernah nginep ya. Dulu di Permisan saya nginep juga gitu. Dan jadi saya melihat suasana malam seperti apa gitu. Jadi bisa memahami kondisi mereka tuh seperti ini sebenarnya gitu ya. Iya. Saya tuh pertama ke sini itu, sebelum saya ke sini nih, saat ekspektasi saya, wah ini menyeramkan sekali. Tapi begitu masuk, nggak seperti ekspektasi saya. Malah di sini teman-temannya, para warga binaan baik-baik sekali, Ustaz. Ya, ya. Udah seperti pondok pesantren beneran ini, Ustaz. Nah, ini yang saya penasaran, Ustaz. Aktivitas seperti, kenapa mereka bisa seperti ini? Aktivitas apa yang disupport, program apa yang dilakukan di sini, Ustaz? Ya, satu fasilitas sekarang kan sudah jauh lebih berbeda dibandingkan konsep kepenjaraan zaman dulu. Sekarang konsepnya kan pemasyarakatan, jadi lebih fleksibel, lebih familiar ya, dari fasilitas, dari SDM-nya, pengelolaannya, manajerialnya juga begitu. Di samping banyaknya pihak ketiga, stakeholder yang ikut juga memperhatikan ke dalam di dalam proses pembinaan, seperti BMH atau IMS ya, Telkom, MTT ya, MTT Telkom, kemudian juga dari Pertamina, dari beberapa yayasan itu memberikan perhatian. Nah, ini menjadi satu hal yang baru bagi kehidupan warga binaan, sehingga terhibur mereka. Terhibur, ada refresh gitu kan. Ada hiburan, refresh, ada forum-forum curhat gitu kan. Bahkan saya waktu di Pasir Putih itu, saya kalau datang ke sana itu sudah di masjid, udah ngajar tuh sistem pesantren tuh. Udah ngajar apa gitu, udah sampai jam 10 misalnya. Terus sampai Pak, tolong sampai zuhur lah Pak. Kita ngobrol lagi. Sampai bawa kopi, minuman ke masjid gitu kan. Jadi kayak rumah sendiri. Sampai zuhur, habis zuhur mau pulang, Pak kita ngobrol lagi lah Pak. Kalau mau makan di sini juga boleh Pak, cari makan di kantin. Itu di Pasir Putih dulu begitu ya. Terus dia bilang begini, kenapa sih, saya tanya, kenapa sih kok saya dianggap harus berlama-lama di situ, diajak berlama-lama di situ ya. Dia bilang begini, saya kalau lihat ada Pak Ustadz nih, saya terasa ada orang tua saya gitu di dalam lapas. Seperti ada saudara saya, ada keluarga saya, ada seperti ada orang tua saya. Jadi kehadiran saya itu ya seperti itu. Jadi mereka merasa dekat dan saya juga dekat dengan mereka. Jadi kadang-kadang maaf, ada yang masih muda-muda ya lendotan di pangkuan saya gitu ya. Udah kayak anak sama orang tua gitu kan. Ya itu kedekatan. Jadi tidak hanya sudah simpati, tapi saya ini empati dengan mereka. Saya ingin bagaimanapun harus berusaha merasakan bagaimana keprihatinan yang dialami oleh mereka warga binaan di Nusa Kambangan ini. Sehingga saya makin terpanggil, makin kuat. Karena saya jujur aja kalau sendirian terus ini, kalau tanpa ada stakeholder, teman-teman yang membantu, saya terus terang belum tentu mampu gitu. Saya cari bagaimana ya melibatkan teman-teman yang punya posisi, punya potensi di luar pendanaan, fasilitas, saya undang ke Nusa Kambangan gitu. Termasuk kegiatan hari ini kan luar biasa nih sponsornya nih, jadi itu. Oke, ya Ustadz. Ustadz kan sudah cukup lama di sini Ustadz, dan warga binaan ada yang masuk, ada yang sudah keluar, ada yang sudah lulus gitu ya Ustadz ya. Ada nggak mungkin yang Ustadz bisa ceritakan siapa yang sudah keluar ini Ustadz? Sekarang beliau seperti apa di luar? Apakah sudah punya skill? Lalu yang saat ini masih di dalam, mungkin bisa diceritakan juga progresnya seperti ini loh gitu Ustadz. Saya optimis ya dari perkembangan yang terjadi, kehidupan yang lebih baik di lapas, khususnya lapas Nusa Kambangan ini. Saya makin optimis bahwa kedepannya ini makin banyak saudara kita di lapas ini untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik gitu ya. Dan saya optimis mereka akan kembali bersama keluarga dengan para sahabat di sana. Insya Allah mereka membawa kehidupan baru, membawa ilmu baru gitu. Kemudian saya juga ingin bersama mereka yang sudah pulang, mudah-mudahan selalu bisa berkomunikasi, silaturahmi, dan kami dengan pihak teman-teman di Jakarta itu sudah mempersiapkan sebuah yayasan Sahabat Taubat Indonesia. Sahabat Taubat Indonesia yang ketuanya oleh Pak Imron Faizin. Saya diminta untuk jadi pembinanya gitu. Dan itu sesuai dengan harapan warga binaan sejak belasan tahun yang lalu sebetulnya.
mereka punya ide begini, ide yang bagus menurut saya. Pak Hasan tolong bentuklah ikatan alumni santri Nusa Kambangan gitu. Cuma lucunya yang suruh jadi ketua saya gitu kan. Ketua ikatan alumni kan saya gitu ketuanya. Jadi ustadznya alumni Jadi saya dianggap mantan warga binaan Nusa Kambangan itu. Jadi lucunya di situ. Lu kenapa kalian minta saya jadi ketuanya? Karena Pak Hasan katanya banyak kenalan teman-teman pejabat, orang penting. Alasan mereka begitu gitu. Jadi biar nggak ada kesulitan lah ketika di luar. Saya bilang begini, tetap ketuanya harus mantan warga binaan. Jadi saya ikut pembina atau penasehat akan tetap bersama saya bilang gitu. Kalau untuk warga binaan sendiri Ustaz, progresnya seperti apa Ustaz? Maksudnya yang dahulunya punya kasus seperti ini sekarang sudah taubat seperti apa Ustaz? Ya dulu misalnya sebagai pedagang dia ingin kembali berdagang ya. Berdagang. Kadang-kadang kesulitannya begini. Permodalan gitu, kadang-kadang skill. Makanya kita di Lapas Nusa Kambangan ini kan sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan ya, di situ ada pembinaan itu dua, pembinaan kepribadian dan kemandirian. Saya lebih banyak kepada kepribadian. Walaupun dulu juga pernah ngundang stakeholder yang melakukan pelatihan skill kemandirian ya. Kita harapkan mereka yang punya hobi apa, kita tanya ingin tambahan ilmu apa untuk bisa mandiri setelah pulang dari sini, misalnya bisa berwirausaha, berswasta, misalnya bisa memproduk sesuatu di rumahnya gitu. Saya berharap betul ada sesuatu yang bisa memberikan tambahan ilmu buat mereka, skill di bidang bisnis, usaha gitu. Saya pernah bercerita dulu waktu ada tamu banyak sekali ke sini ya, ada yang dari Bank Indonesia, dari menteri pada kumpul Nusa Kambangan. Saya ditanya waktu itu oleh wartawan dan teman-teman dari instansi yang lain, apa Pak program yang diharapkan ke depan untuk bisa warga binaan ini memiliki ilmu kemandirian setelah pulang nanti. Saya langsung nyeletuk karena saya juga suka ke Pangan Mas itu ya, lab bikin roti. Saya bilang, Pak saya ingin, ibu dari BI juga, Bu, Pak saya bilang saya ingin ada pabrik roti di Nusa Kambangan gitu. Kenapa alasan itu? Saya lihat beberapa kali masuk ke Lapas Nusa Kambangan tuh ada yang jualan roti gitu. Rotinya dari luar, dari jauh gitu kan. Harganya juga cukup mahal gitu kan. Saya pikir bagaimana kalau produk di Nusa Kambangan aja. Cita-cita luar biasa itu. Cita-cita ingin mendirikan pabrik roti Nusa Kambangan. Jadi kalau ya pekerjaan nanti dari warga binaan gitu. Kerja di situ kan dilatih bikin roti gitu kan. Praktek di situ. Nah produksinya itu dijual ke lapas-lapas Nusa Kambangan. Apalagi sekarang warga binaan di sini kan 2.000 lebih di sini se-Nusa Kambangan. Katakanlah kita produk 1.000 potong roti, nggak ada nggak laku di sini, semua laku pasti habis ke lapas itu. Iya. Walaupun ada yang ngebon dulu gitu kan, ngutang dulu kan, tapi nanti dia bayar ada kiriman dari keluarganya gitu kan. Ada temennya borong, ngebosin temen-temennya kan begitu. Saya pengen banget itu, ada pabrik roti. Jadi yang mau pulang training di situ bikin roti kan bisa home industry. Nah di luar ada paguyubannya, kita connect ke CSR perusahaan, yuk kita bikin grup misalnya pabrik roti rumahan, kita modalin misalnya kayak gitu. Tapi waktu itu terhalang dengan aturan karena kalau ada alat tertentu itu kan harus ada menempuh persyaratan aturan yang harus ditempuh di lapas ini. Misalnya benda-benda tajam dan segala macam kan itu ada sebuah aturan tersendiri gitu. Saya bilang jawab solusi lagi nih, saya bilang pekerjanya langsung pekerja yang asimilasi yang sudah menjelang pulang kan begitu. Menjelang pulang gitu. Yang masih punya waktu lama ya di training di situ untuk bisa membuat roti. Itu salah satu gitu. Contohnya itulah. Tapi nanti banyak lagi. Pernah juga pelatihan dulu herbal ya, apotek hidup, pijat refleksi, kemudian cukur rambut. Udah pernah tuh. Mungkin di sini juga warga binaan Kembang Kuning kalau cukur rambut nggak perlu kemana-mana gitu ya, sesama teman, bahkan ada yang bisa menjadi usaha baru kan, yang punya duit tolong cukurin dia bayar gitu. Bisa juga pegawai lapas minta tolong cukur, kasih duit kan begitu ya. Saya pertama kesini disambut dengan Ustadz Denny ya, Pak Denny. Denny ya. Itu saya kaget, ternyata beliau warga binaan. Saya mengira wah ini pasti pengurus di sini nih, ternyata warga binaan dan nggak seperti warga binaan gitu Ustaz. Itu kan salah satu murid Ustaz ya. Mungkin bisa bercerita Ustaz, bagaimana beliaunya dulu. Tapi ini dari perspektif seorang guru aja Ustaz. Ya. Saya pertama jumpa dia ya
15 tahun. 15 tahun yang lalu? Ya. Oke. Jadi dia dengan saya 15 tahun, saya di Lapas Pasir Putih waktu itu. Ya, saya melihat dia pertama ini, saya yakin orang punya potensi pendidikan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Ternyata betul dia seorang sarjana kan, alumnus sekolah kedinasan pemerintahan gitu ya. Disitulah saya terus merapat dengan dia, menyusun program-program bagaimana membantu saya, terus jadi asisten saya juga di dalam gitu ya. Yaitu digerakkan di masjid segala macam, itu termasuk dia membantu saya juga gitu dalam. Alhamdulillah memang saya persiapkan dia itu untuk menjadi dai, jadi ustadz gitu ya. Dan sudah lama saya zaman Pak Amir Samsudin jadi menteri, Pak Faris Akbar, dan terus sampai sekarang juga saya berulang kali saya ngomong Pak Dirjen apa ya. Kan dulu hukuman mati dia, pidana mati, terus berubah jadi seumur hidup. Sekarang lagi diusahakan lagi perubahan pidana 20 tahun. Kalau itu turun perubahan itu, maka dia insya Allah seperti Kalapas bilang, dia bisa pulang gitu kan. Karena di sini di dalam sudah 23 tahun. Oh, sudah 23 ya, tahun. Pidana maksimal kan 20 tahun, dia sudah 23 tahun. Nah, itu yang menjadi potensi buat lapas sebenarnya. Menjadi ikon keberhasilan pembinaan warga binaan masyarakatan. Diwakili. Yang lain juga banyak yang berhasil, yang baik-baik. Tapi dia mewakili dari sekian banyak warga binaan yang lebih baik, yang udah berhasil, diwakili oleh figur Kang Denny. Saya ingin menjadikan dia adalah ustadz mantan napi atau mantan warga binaan, berdakwah untuk warga binaan ke depannya. Dan saya ingin mencari mitra, mungkin bisa dari lembaga mana saja, mitra, sponsor perjalanan dakwah dari mantan warga binaan untuk warga binaan di Indonesia. Itu cita saya itu. Dan saya mudah-mudahan panjang umur sehat, visi saya ingin mendampingi dia, dan juga teman-teman yang warga binaan yang lain juga masih banyak yang kita harapkan bisa jadi seperti Kang Denny juga gitu. Sekarang kan sudah terbukti ada yang hafalan Quran segala macam. Kemudian juga termasuk grup Marawis itu. Oh, yang tadi Marawis gitu ya? itu jangan dianggap sambil lalu. Saya sangat berharap Marawis ini bisa utuh gitu, walaupun jaraknya jauh-jauh daerahnya gitu ya. Saya mudah-mudahan organisasi kita ini dapat terwujud sepatnya ya. Jadi saya bercita-cita ingin jadi sebuah grup yang tenar nasional. Kan nanti mendatangkan duit juga. Iya, betul Ustaz. Iya, yang manggil tadi Bupati bilang panggil, pokoknya kalau yang manggil harus lewat saya, bayarnya harus mahal gitu. Karena tim ini kan juga manusia biasa, butuh kehidupan. Tapi unsur dakwahnya terdepan kan, unsur dakwah terdepan. Yang kedua, yang uniknya lagi, kami adalah mantan narapidana Nusa Kambangan, alumni pesantren Nusa Kambangan. Itu kan jadi unik juga, tampil gitu. Ya kan? Ya tolong doain aja lah biar cepat pada pulang gitu kan, prosesnya dipermudah gitu kan. Dia bersama kembali kumpul di luar gitu kan. Nanti yang lain-lain yang dalam bikin grup lagi gitu loh. Bikin grup lagi ya seperti itu, atau yang lainnya kita orbitkan di luar gitu. Jadi pulang insya Allah nggak repot-repot cari kerjaan. Kan ada juga tukang ngamen klasik liar-liar, akhirnya di tukang ngamen terkenal jadi bikin grup, bayar juga mahal gitu. Mahal juga bayarnya gitu kan. Mudah-mudahan lah, saya berharap betul teman-teman di saudara saya di warga binaan Kembang Kuning khususnya yang sudah tergabung di grup Nasid Al-Muhajirin tadi ya, artinya orang-orang yang hijrah itu ya, bisa solid ya, terus latihan terus, bikin lagu ciptaan tentang bagaimana inspirasi kemudian Nusa Kambangan di dalam selama dalam lapas, supaya ada lagu-lagu baru begitu ya. Itu nanti lebih daya jualnya lebih hebat lagi itu gitu. Amin, amin. Insya Allah itu bisa sukses. Ustadz, saya nggak tahu nih update-nya. Ustadz, kan ini perjalanannya unik ya Ustadz ya. Maksudnya luar biasa dakwah di sini. Ustadz nggak ada kepikiran membuat sebuah buku perjalanan Ustadz? Apa sudah ada? Nah, ini dari menteri yang dulu juga, dirjen yang dulu, saya suruh nulis buku gitu. Iya. Kalau saya nulis buku, nanti nggak ke Nusa Kambangan, saya nggak datang ke sini. Di belakang meja terus ya. Jadi harus minta tolong pihak ketiga gitu, yang bisa membantu nulis gitu. Saya dengar dulu ada juga wartawan mau membantu, tapi akhirnya juga tidak lanjut gitu ya. Ada teman dari TV, dari mau lanjut, tapi juga nggak lanjut. Nah ini kayaknya ada serius nih, ada beberapa teman dari Jakarta nih, mau bantu nulis tentang buku saya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa selesai tidak terlalu lama gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada
ada nonton bareng film dokumentasi tentang perjalanan dakwah gitu. Atau paling nggak gini, kalau butuh waktu ya agak panjang, mudah-mudahan saat saya ini cerita dikit tentang pribadi nih. Saya lagi kuliah ambil S3 di UIN Profesor Saizu Purwokerto, Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mengambil program doktoral ya. Dan riset saya disertasinya juga tentang perubahan perilaku narapidana lapas Kembang Kuning gitu. Teori sudah selesai, jadi saya mau ujian-ujian berikutnya. Insya Allah tercepat kan 3 tahun. Mudah-mudahan saya tepat waktu 3 tahun. Dan saya harap mudah-mudahan buku itu jadi bisa launchingnya itu pada saat ujian terbuka saya di doktoral itu gitu. Dan mudah-mudahan waktu ujian terbuka saya bisa ngundang dirjen gitu ya, masyarakatan. Kalau perlu menterinya kita undang gitu ya, kepala lapas gitu. Karena yang dibicarakan ujian itu adalah tentang perkembangan perubahan perilaku narapidana di lapas Nusa Kambangan. Gitu. Oke, siap. Nih terakhir Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, kan Ustadz di sini punya murid banyak lah Ustadz ya. Yang saya penasaran itu yang membuat Ustadz seperti ini, orang yang paling berjasa, karena itu otomatis amal jariahnya juga mengalir Ustadz. Siapa yang orang paling berjasa di perjalanan dakwah Ustadz? Yang pertama sih ayah saya ya, orang tua saya kan dulu juga dai ya, dosen agama Islam gitu ya. Beliau aktif dakwah di Jakarta dari zaman muda sampai tua. Yang kedua tentu ada guru-guru saya ya. Saya dulu di Jakarta berguru dan misalnya Buya Hamka, kemudian Profesor Dr. Idam Khalid, terus Pak Kiai Haji Ahmad Saihu. Banyak lagi guru-guru, Pak Dr. Mulia Tarmidi ya, yang sudah meninggal juga gitu. Kemudian Profesor Dr. Zakir Darajat, itu adalah sumber-sumber guru saya juga zaman dulu. Banyak pihak yang terlibat Ustadz ya. Jadi yang banyak berjasa ya, di samping juga pihak Kumham, Lapas, ya Dirjenpas itu memberikan peluang pada saya dengan leluasa, itu juga termasuk berjasa pada perjalanan dakwah saya di Nusa Kambangan gitu. Dan juga pihak ketiga ada stakeholder di sini ada, boleh saya sebutkan nih ya? Boleh Ustadz, boleh Ustadz. Ya termasuk IMS ya, Islamic Medical Service, terus Majelis Telkomsel Takwa itu ya, NTT, kemudian Pertamina Cilacap ya. Banyak lembaga yang lain lagi, termasuk Pemda, BMH, terus Majalah Hidayatullah ya, terus pemerintah Kabupaten Cilacap juga ada, terus Kementerian Agama ya. Jadi kita ingin sharing juga, berbagi semangat juga nih ke yang melihat tayangan ini. Ya. Pertama untuk pihak ketiga ya, untuk stakeholder yang donatur ya, untuk meningkatkan kesertaannya ya. Dan ini fakta ya, fakta kejadian yang sangat luar biasa terhadap pembinaan narapidana ini dengan perubahan yang signifikan ya, jadi mereka jadi hidup lebih baik. Yang kedua, saya ingin juga teman-teman di seluruh Indonesia, para dai, ustadz, ulama, para kiai ini ambil bagian lah di dakwah di lapas itu. Karena bagaimanapun isi di lapas itu adalah saudara kita. Saudara kita yang merindukan kehadiran kita untuk curhat, tukar pendapat, tentang nasihat, bahkan juga keilmuan yang lain yang bisa membekali mereka untuk pulang merintis kehidupan yang baru. Dan kepada warga binaan juga saya berharap istiqomah ya, istiqomah, kemudian semangat terus beribadah, berdoa, berzikir ya, ikuti semua aturan di dalam lapas ya. Kemudian kalau ada ustadz kegiatan datang ya semangat gitu, ibadah macam-macam. Insya Allah apa yang diharapkan warga binaan terhadap perubahan pidananya Allah mudahkan gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, jazakallah khair sudah meluangkan waktunya, dan saya tahu waktu Ustadz juga sempit sekali nih. Mudah-mudahan sharing-sharing kita ini bermanfaat teman-teman, menambah inspirasi juga, dan juga tentunya untuk kita semua bisa berbuat lebih baik lagi. Dan juga nanti ketika para warga binaan sudah lulus, ya jangan dikucilkan Ustaz ya. Mereka butuh semangat, dukungan, motivasi dari kita semuanya. Dan mereka baik-baik loh, Masya Allah. Jadi sedikit tambah aja nih.
kaum Ansor itu katakanlah masyarakat di luar jadi kaum Ansor ya. Yang muhajirin harus disambut lah dengan baik seperti yang dari Mekah Madinah kan begitu ya. Iya, iya. Ya segala apa yang bisa mampu dibantu untuk mereka bantulah. Ini contoh satu, kasih tahu lagi ya. Oke, siap. Ada mantan warga binaan di Nusa Kambangan ya. Itu saya parkir di sebuah toko roti di Jalan Pedati Jakarta Timur. Ya. Begitu saya keluar dari toko itu, saya mau naik mobil, tahu-tahu ada yang Assalamualaikum Pak Ustadz. Kamu siapa? Saya santri Pak, murid Pak Kiai di Lapas Batu Nusa Kambangan, Lapas Besi Nusa Kambangan gitu. Namanya siapa? Lah ini satu kebanggaan buat saya tuh. Ada mantan warga binaan, mantan santri Nusa Kambangan, negor saya di Jakarta, ya. Dia tidak ada rasa malu untuk gengsi negor saya dengan enak, nyaman gitu ya. Kayak bersaudara gitu luar. Saya juga bahagia banget tuh ngeliat tuh. Jadi jaga parkir, terus kalau malam ngapain kegiatannya? Saya ojol Pak, online ojek online. Iya. Terus saya berpikir, ini harus dititipkan ke yang punya toko nih, yang punya toko roti itu. Saya turun lagi dari mobil, saya masuk, Mas, saya titipin sama orang toko ini yang punya toko. Saya masuk, ibu-ibu ada, Bu, saya nitip Bu ya, saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya guru ngajinya Napi Nusa Kambangan, saya bilang itu. Saya nitip itu ada santri saya, alumni pesantren Nusa Kambangan, namanya ini sih, saya lupa nanya, UT apa siapa gitu. Titip ya Bu ya, kalau misalnya dia ada kesulitan, tolong dibantu ya Bu ya. Saya nitipin ke mana yang punya toko roti itu. Oh iya Pak, insya Allah Pak gitu. Jadi ini penting, jadi rasa ada kesinambungan hubungan emosional antara saya dengan mantan napi itu. Masya Allah, luar biasa. Hati saya juga bergetar saat dengar ceritanya, Masya Allah. Oke teman-teman, itu dia ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita dengan Ustadz Hasan Makarim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali dengan tamu-tamu yang luar biasa. Dan juga tentunya hanya di channel BMH TV. Terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum. Insya Allah kita nanti bertemu lagi Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah. Mohon dimaafkan ada kalimat yang kurang pas gitu ya. Yang benar sebenarnya Allah dan Rasulnya, yang pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode berikutnya.